yang terkasih, di dalam nama Tuhan mari kita bersama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan dengan membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semuanya karena kasih dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau bersama-sama datang membawa ucapan syukur kami. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu yang kudus. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, memberkati setiap kita semua, mengurapi setiap kita semua. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan bagi berdiri. Kita mau bersukacita. Haleluya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Sebab hari ini hari yang Engkau jadikan. Hari inilah hari
kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Engkau Allah yang hadir di tempat ini Tuhan. Memberkati setiap hati kami, memberkati setiap hidup kami. Engkau Allah Roh Kudus yang tercurah dalam setiap hati kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi setiap kami Tuhan. Dalam
layak kami sembah, Engkau layak kami puja. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau hadir dalam hati kami Tuhan. Kami membuka hati bagi Engkau Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan dengan saya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Dengan imanmu katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. kami mau mengasihi Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Engkau lembut, Engkau manis, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari buka hatimu katakan, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus Engkau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita kasihi Roh Kudus. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Engkau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. mari yang terbaik katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah setiap kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. kami siap buka hati Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. sekali lagi katakan, jamahlah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sekarang kita sudah memuji menyembah Tuhan dan tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari kita siapkan hati kita bersama-sama, kita akan berdoa lebih dahulu supaya Tuhan membuka
membuka hati kita, membuka pikiran kita sehingga kita bisa menerima firman Tuhan dengan penuh pengertian iman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami sedang ada dalam hadirat-Mu saat ini. Kami memuji menyembah Engkau dan kami juga mau mendengar firman Tuhan. Pesan-pesan Tuhan sangat kami rindukan. Mari Bapa, Engkau akan memberikan kepada kami pengertian oleh kuasa firman-Mu yang hidup itu, sehingga hidup kami akan semakin dituntun dan diberkati oleh Tuhan, sehingga kami akan bisa menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah masa-masa sukar ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Saudaraku yang kekasih, kita sudah belajar minggu lalu tentang lompatan berkat. Jadi ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang hidupnya itu dididik Tuhan seperti dalam sebuah sekolah. Ya, kalau masa-masa sekolah berkatnya pas-pasan. Seperti anak sekolah, mereka cuma punya uang untuk uang sangu, uang bensin, uang SPP, dan mereka tidak punya banyak uang karena masih sekolah. Tetapi kalau mereka tiba-tiba sudah lulus sekolah dan kemudian mereka diterima bekerja di sebuah perusahaan, di instansi pemerintah dan sebagainya, maka tiba-tiba penghasilan mereka, berkat mereka berlipat kali ganda. Nah, saudaraku, ini adalah pengajaran yang Tuhan ilustrasikan kepada saya, dan saya jadi mengerti bahwa orang-orang yang sedang dibentuk Tuhan itu adalah orang-orang yang sedang mengikuti sekolahnya Tuhan. Dan waktu sekolahnya Tuhan itu berjalan, memang rata-rata kita punya berkat-berkat yang sepertinya pas-pasan. Mungkin sudah merasa, wah itu saya. Ya, banyak orang mengalami masa-masa sekolah dengan Tuhan dan berkatnya pas-pasan, tapi bukan berarti tidak terpelihara. Pasti terpelihara karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Amin. Tetapi kalau kita bisa sekolah dengan baik, sekolah dengan lancar, kita rajin, kita belajar, kita berubah, kita pandai untuk mengatur segala sesuatu, maka kita akan cepat lulus. Dan kalau kita sudah lulus dari sekolah yang dimaksudkan Tuhan, tidak mustahil tiba-tiba Tuhan kemudian mengangkat kita begitu rupa, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak punya menjadi punya, dari yang tidak berkuasa menjadi berkuasa, dan itu bisa terjadi dengan luar biasa. Minggu lalu saya sudah sampaikan tentang Yusuf, bagaimana Yusuf pada masa dia sekolah hidupnya sangat menderita. Tetapi begitu dia lulus, dia langsung diterima dalam sebuah jabatan yang sangat besar di tanah Mesir. Saya yakin masih ada Yusuf-Yusuf yang akan dibangkitkan Tuhan pada masa sekarang ini. Saudaraku, saya berdoa, saya berharap Yusuf-Yusuf itu adalah saudara dan saya yang ketika kita mengikuti sekolah dengan Tuhan dan berhasil lulus, kita tiba-tiba, katakan sama-sama, tiba-tiba diberkati oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, hari ini kita akan membaca di dalam Yesaya 49, samanya buka Alkitab. Yesaya 49 ayat yang ke-15 dan 16. Yesaya pasal yang ke-49 ayat 15 dan 16. Kalau saudara merindukan lompatan berkat yang besar, saudara harus punya iman yang kuat. Saudara harus mengerti sungguh, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya saudara tidak meragukan janji Tuhan ini. Apakah sudah bisa menemukan Yesaya 49 ayat 15? Dengarkan firman Tuhan ini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudaraku, firman Tuhan hari ini sungguh sangat indah. Kenapa kita percaya dalam hidup kita ada lompatan berkat? Mengapa dalam hidup kita ada lompatan berkat?
Karena Alkitab mengatakan betapa besar kasih Tuhan atas kita. Sangat besar. Dan Alkitab berkata kita adalah ahli warisnya Tuhan. Anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Jadi kita ini pasti menerima semua yang dijanjikan Tuhan apabila hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Amin saudaraku. Seperti kalau kita ini punya anak, pasti kita merancangkan yang terbaik. Sekolahnya, semua keperluannya, kita arahkan. Dan kalau anak kita itu hidup sesuai dengan arahan orang tua, maka semua impian orang tuanya terhadap anak itu akan terwujud. Sekolahnya dikasih yang terbaik, ya. Segala sesuatunya disiapkan yang terbaik. Dan itu akan menjadi indah. Tetapi ada enggak anak orang yang kaya sebenarnya dirancangkan yang terbaik, tetapi akhirnya gagal dan tidak jadi apa-apa karena anak itu salah jalan, mengikuti maunya sendiri, tidak mengikuti arahan. Nah saudara, hari ini saya harus terus mengingatkan, saudara harus mengikuti arahan Tuhan. Amin. Siapa yang mau hidupnya mengalami lompatan berkat, saudara harus mengikuti arahan Tuhan. Amin. Mari sama-sama berkata dengan saya, kalau saya mau mengalami lompatan berkat, maka hidup saya harus mengikuti arahan Tuhan. Yang setuju berkata amin. Saudaraku, ayat ini berkata kalau ada perempuan atau seorang ibu yang bisa melupakan, tidak lagi menyayangi anak yang dikandungnya, Tuhan tetap berkata, tetapi aku tidak akan pernah melupakan engkau. Bagi saya ini luar biasa. Memang zaman sekarang ada ibu yang tega membuang anaknya. Banyak berita anak-anak yang dibuang di tempat sampah dan sebagainya, dibuang di jalan bahkan sampai mati dan sebagainya. Itulah sebabnya gereja kita mendirikan panti asuhan. Jadi saudara-saudara, kalau ada saudara dengar ada anak terlantar, ada wanita mengandung di luar pernikahan mau digugurkan, saudara mari saudara arahkan ke panti kita supaya mereka diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, lihat di sini Tuhan itu menyayangi, walaupun ada ibu yang jenis itu, tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Dia tetap menyayangi kita dengan begitu sempurna. Jadi kenapa kita bisa percaya lompatan berkat itu ada? Karena Tuhan telah mengasihi kita. Dan ingat, kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah, ahli waris Tuhan. Kita lihat ayatnya, Roma 8, kita pindah ke kitab Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Mari dibuka, kita mau baca. Alkitab berkata kita adalah anak dan kita adalah ahli waris. Jadi kita akan menerima semua rencana Bapa yang besar itu. Tetapi memang jalannya tidak selalu mulus dan kita harus tetap setia berjalan bersama Kristus. Baru semua itu, kemuliaan itu akan kita terima. Yang sudah ketemu coba dibaca sama-sama dengan saya. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Haleluya, ini luar biasa ya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi jalan penderitaan itu adalah jalan menuju kemuliaan. Siapa yang berani menderita bersama Kristus akan pergi kepada kemuliaan bersama Kristus. Saudara mesti mengerti tentang hal ini. Banyak orang mendambakan berkat besar, lompatan berkat, kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan. Tetapi ingat, ayat ini berkata, memang Tuhan berjanji semua kita adalah ahli waris yang berhak menerima penggenapan janji Tuhan. Yang menerima janji-janji itu adalah kita. Tetapi kita harus bersikap setia apapun yang sedang kita hadapi. Mungkin hari-hari ini ada yang usahanya lagi
terguncang, mungkin keluarganya lagi bermasalah, mungkin ada keadaan yang menjepit, menekan, yang menggoncang iman kita. Saudara harus setia, karena orang yang menderita dengan Kristus tapi setia, bertahan, tetap berjalan bersama, maka dia akan mulai naik dan sampai kepada dimuliakan bersama dengan Kristus. Jadi kenapa kita percaya lompatan berkat pasti ada? Karena Tuhan telah mengasihi kita dan kita sudah diangkat jadi anak-anak Allah. Kita sudah diangkat jadi ahli waris kerajaan surga. Hanya Tuhan ingin kita bersikap setia dalam sekolah kehidupan, yang itu pas-pasan, yang itu susah, yang itu penuh ujian, supaya bila tiba waktunya kita lulus, maka kita mulai naik, dimuliakan bersama dengan Kristus itu. Dan kita tahu semua yang kita terima adalah anugerah dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, kembali kepada kitab Yesaya yang kita baca tadi. Mari kita akan sungguh-sungguh mengerti dari ayat ini. Ya, Tuhan itu mengasihi kita, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan telah memilih. Saudara, ini juga hal yang sangat khusus. Di Alkitab, orang yang dipilih Tuhan itu diteguhkan oleh Tuhan. Dia biasanya diurapi, saudara-saudara ya, dengan tanda pengurapan. Kemudian disertai Roh Kudus, disertai satu kuasa ilahi. Itulah orang-orang yang dipilih Tuhan. Jadi kalau kita membaca ayat ini, ya Tuhan memilih kita. Bahkan Tuhan berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Luar biasa, Tuhan telah memilih kita. Tuhan telah memilih kita untuk diberkati, untuk diurapi, untuk dijagai. Bahkan seluruh hidup kita ada di tangan Tuhan. Bahkan seluruh keadaan kita ada di ruang mata Tuhan. Ini luar biasa. Luar biasa. Saudara, orang yang terpilih itu luar biasa. Ya, orang yang terpilih itu dikhususkan. Orang yang terpilih itu dihargai. Orang yang terpilih itu diberkati. Saudara mau sungguh-sungguh menjadi orang yang terpilih? Dan sesungguhnya engkau sudah terpilih karena Kristus ada di dalam engkau. Nah saudara, mari kita hidup sesuai sepadanan dengan panggilan kita. Kita dipilih untuk hidup bagi Kristus. Jadi jangan hidup bagi dunia. Saya dorong saudara mengerti hal ini. Saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Bahkan kata Yeremia pasal 1 ayat 5, sebelum engkau ada di rahim ibumu aku mengenalmu. Sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu aku menetapkan engkau. Bukankah ini juga berarti kita sudah dipilih? Bahkan sebelum dunia dijadikan, Allah telah mengenal kita dan memilih kita. Saudaraku, saya rindu saudara punya hati yang gembira, sukacita. Betapa besarnya anugerah Tuhan terhadap hidupmu. Orang lain boleh meremehkan engkau, orang lain boleh memandang sebelah mata kepadamu, tapi ketahuilah engkau orang terpilih, engkau dikasihi Tuhan, engkau ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan punya rancangan yang akan dilakukan dalam hidupmu, tapi yang penting engkau harus setia, jangan melenceng dari jalan Tuhan. Amin saudaraku. Saya ingin firman ini kita terima pada minggu ini supaya kita percaya lompatan berkat itu ada. Yusuf orang terpilih, dia mengalami lompatan berkat. Daud orang terpilih, ia mengalami lompatan berkat. Setiap orang yang terpilih, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang terpilih. Orang-orang buangan tiba-tiba mengalami lompatan berkat menjadi pejabat-pejabat negara yang luar biasa. Kalau saya berkata seperti ini, jangan saudara kemudian berpikir, wah ini cuma janji-janji duniawi. Bukan karena Tuhan sudah berkata, kamulah garam dan terang dunia. Jadi kalau mau jadi terang, jadi garam, harus sekolah dengan Tuhan supaya kita menjadi orang unggul. Satu waktu bisa ditempatkan Tuhan di kedudukan yang tinggi dan kita mampu mengelolanya. Saudara mengerti maksud saya? Kalau saudara tidak sekolah dengan Tuhan, Tuhan tempatkan engkau di tempat yang penting, engkau belum bisa mengelola itu, maka engkau akan jatuh dan hancur. Tapi kalau kita sudah sekolah, kita punya hikmat, punya iman, punya kesabaran, punya kekuatan roh. Jadi kemudian kalau Tuhan tiba-tiba menempatkan kita di kedudukan yang penting, kita bisa sanggup mengelolanya. Amin saudaraku. Maukah saudara mengalami lompatan berkat? Mari percaya kepada anugerah Tuhan. Semua akan terjadi karena Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita. Karena Tuhan telah memilih kita.
kita ini ahli waris, kita ini adalah anak-anak Allah, kita ini terpilih, dikudusan, diurapi, diberkati. Tetapi kita harus lulus. Dengan cara apa? Kita setia dengan Tuhan Yesus. Apakah kita sedang di jalan penderitaan atau mulai merangkak di jalan kemuliaan, harus tetap bersama-sama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau Bapa yang hebat. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Hati kami sangat gembira di dalam Engkau, karena kami ini sudah dipilih dari tengah dunia menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu, menjadi utusan-utusan-Mu. Hari ini seluruh umat-Mu telah mendengar pesan-Mu ya Tuhan. Kuatkan mereka untuk mereka berjalan sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, siapa yang mau diberkati di zaman Tuhan hari ini, siapa yang merindukan anugerah Tuhan itu, saudara boleh angkat tangan, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, jamah saudara-saudaraku. Aku tidak tahu persoalan mereka, aku tidak tahu keadaan mereka secara spesifik, tapi Engkau menjamah mereka, memberkati mereka, mengurapi mereka, memberi jalan keluar, memberi mereka keberanian, kekuatan, dan kuasa yang datang daripadamu sendiri. Kami percaya ada berkat yang sudah Kau pancarkan, Kau lepaskan dan turun kepada anak-anak-Mu semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Maka sekarang mari kita akan siapkan hati kita untuk kita kembali perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Seluruh kita yang ada di rumah, mari kita menyiapkan unsur-unsur perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur. Dan kita semua akan berdoa supaya kita mengalami persekutuan dengan Kristus. Saya memberi waktu, semuanya mulai dibagikan rotinya dan juga anggurnya. Sementara saudara menerima roti dan anggur, dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku dalam dia, dia dalam aku. Dan kita tahu bahwa perkataan Tuhan ini sudah diwujudkan di dalam perjamuan kudus yang sekarang kita bisa lakukan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara menerima roti dan anggur, jangan hanya memandangnya sebagai roti dan anggur biasa, tetapi kita menerima tubuh dan darah Yesus. Amin, saudaraku. Kalau sudah siap, saya undang semuanya akan berdiri dan kita akan berdoa. Mari semuanya angkat rotinya. Kita akan berdoa dan ikuti saya berdoa sebagai deklarasi iman, sebagai proklamasi iman yang memberkati dan memerdekakan hidup kita. Kita mulai. Tuhan Yesus, saat ini kami bersepakat mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan bagi setiap kami, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Hidup kami diberkati Tuhan di bumi ini. Kami dijauhkan dari sakit penyakit, dari mara bahaya, dari kegagalan, kemiskinan yang menyengsarakan kami. Sebab kami percaya semuanya sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami percaya, kami mengakui setiap roti ini adalah tubuh Yesus. Amin. Mari kita makan roti dengan iman sebagai tubuh Yesus bagi hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kepada-Mu. Sebab hanya karena Engkaulah kami diselamatkan. Kami dibebaskan dari segala hukuman yang seharusnya menimpa kami. Lebih daripada itu, kami diberkati oleh Tuhan, sehingga hidup kami berkemenangan sepanjang kami ada di bumi ini.
Kami percaya kalau ada yang sakit, Tuhan menjamah, menyembuhkan. Tuhan melindungi kami bahkan dari sakit penyakit yang mengancam kami. Kami berdoa supaya pekerjaan kami, keluarga kami semuanya diberkati Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, dan kami semua diberkati. Haleluya Tuhan, terima kasih. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang kita angkat anggurnya. Semuanya angkat anggur. Mari kita berdoa kembali sama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami juga menerima anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang baru dan yang kekal bagi setiap kami, supaya dosa kami diampuni, disucikan, hidup kami dibenarkan di hadapan Tuhan. Kami percaya darah Yesus mengubah kami menjadi serupa dengan Kristus. Kami percaya darah Yesus mematahkan segala kuasa jahat yang menyerang kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Oleh darah Yesus kami dibebaskan dan dimerdekakan. Kami percaya, kami menerima anggur ini sebagai darah Yesus. Amin. Mari kita minum anggur sebagai darah Tuhan Yesus yang membebaskan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kami adalah orang-orang yang dibenarkan, dibebaskan, dipilih, dianugerahi. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur. Saudaraku yang kekasih, jangan takut menghadapi hidup kita hari-hari ini. Sebab apabila Yesus dalam kita dan kita di dalam Dia, maka hidup kita akan berjalan dalam kuasa surgawi yang membuat kita menjadi orang-orang yang menang dan lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sudah berjamuan kudus dan kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan buat pekerjaan Tuhan, buat gereja kita, buat pelayanan. Biarlah kita juga memiliki beban untuk mengasihi gereja kita. Amin. Mengasihi Tuhan lewat persembahan untuk gereja kita. Saudara tahu bahwa persembahan saudara menolong semua pekerjaan Tuhan yang terus berjalan di gereja kita. Mari kita akan menyiapkan. Saudara bisa memasukkan persembahan di dalam amplop. Dan saudara juga bisa yang tidak menyiapkan persembahan secara tunai, saudara bisa transfer kepada rekening BCA gereja kita, GPI Victory, GPI Eliabes, sudah ada masing-masing. Mari saudara akan memberi kepada Tuhan dan kita mau berdoa supaya pemberian kita, persembahan kita itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan membuat kita diberkati kembali oleh Tuhan. Amin. Mari yang sudah siap angkat persembahan saudara. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mendoakan persembahan kami ini dan kami minta supaya Engkau sungguh-sungguh menyucikannya sehingga ini semua berkenan bagimu Tuhan. Engkaulah yang memberkati pekerjaan kami sehingga kami tidak kurang makan, minum, pakai. Tuhan, Engkaulah yang mengembangkan semuanya dalam hidup kami sehingga kami diberkati berlimpah-limpah, bahkan bisa menjadi berkat buat seorang lain. Tuhan, mari Tuhan juga Engkau akan melakukan Tuhan penggenapan janji-janji-Mu di dalam hidup kami sebab kami semua mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memberi persembahan kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Amin. Selamat memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik saudaraku yang kekasih, ibadah kita sudah selesai dan kita akan mengakhirinya. Saya mengundang kita akan berdiri sejenak. Kita akan berdiri kembali di hadapan Tuhan untuk menerima doa berkat. Sekarang saudaraku arahkan tangan saudara kepada Tuhan, hati saudara, dan terimalah berkat dari Bapa kita,
kasih cinta Tuhan Yesus dan juga persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, sehingga hidup saudara diberkati berlimpah-limpah, diperluas daerahmu, dilipat gandakan berkatmu, dibuat berhasil pekerjaanmu. Tuhan menjauhkan engkau dari semua malapetaka, supaya kesakitan tidak menimpa engkau. Biar ini menjadi tanda mujizat di antara kita sampai anak cucu kita, sampai Maranatha Tuhan datang dan kita akan terangkat ke surga dalam keadaan penuh iman, tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada taranya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita berkata, amin.